Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Buat kalian yang cuma numpang lewat, nggak subscribe, nggak like, selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, dalam video ini saya ingin menginformasikan, berhubung konten-konten saya itu edukatif semua ya, jadi harus informatif gitu. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari lalu kita telah melewati Hari Raya Idul Fitri ya bagi umat Muslim. Dan itu artinya remisi khusus keagamaan Hari Raya Idul Fitri untuk warga binaan yang beragama Islam sudah turun, sudah keluar SK-nya. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga warga binaan atau narapidana di dalam lapas, pastinya yang telah memenuhi syarat telah mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi. Jadi untuk itu hukumannya kan sudah berkurang nih. Jadi bisa diupdate kapan tanggal 2/3-nya. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa bertanya langsung ke lapas atau ke rutan tempat keluarga teman-teman di pidana untuk informasi mengenai pentahapan atau kapan setengahnya, kapan 2/3-nya. Karena informasi ini cukup penting untuk diketahui biar kita tahu perkiraan kapan kira-kira nih keluarga kita bebas seperti itu. Untuk metode perhitungannya sendiri sudah saya buatkan di video, silakan ditonton di sini. Di sini nggak sih? Sini. Pokoknya video yang ini ya, yang saya rekomendasikan di atas. Selanjutnya nih, buat yang sering bertanya di kolom komentar di video-video sebelumnya mengenai kalau sudah di litmas, kira-kira berapa lama lagi nih bebasnya begitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi di sini saya jawab bahwa proses litmas itu misal keluarganya atau selaku penjamin sudah didatangi oleh pihak Bapas untuk melakukan wawancara atau penelitian kemasyarakatan, entah itu ke masyarakat daerah setempat, ke pemerintah desa atau ke keluarganya langsung. Nah, dari sana nanti PK-nya, nama petugas yang datang ke menemui saudara, menemui penjamin itu adalah PK ya, pembimbing kemasyarakatan. Setelah pulang dari rumah teman-teman, dari rumah penjamin, nanti dia akan balik lagi ke kantor untuk menyusun laporan. Laporan ini yang disebut dengan laporan penelitian kemasyarakatan atau LITMAS. LITMAS. Jangan salah sebut ya, banyak yang salah sebut. Proses penyusunan ini sebenarnya tidak memakan waktu yang begitu lama, bisa sehari 2 hari. Yang lama itu adalah proses sidangnya. Sidang TPP istilahnya, Bapas melakukan TPP, sidang tim pengamat pemasyarakatan. Mereka menyidangkan apakah warga binaan tersebut layak untuk diberikan program integrasi berupa PBCB atau asimilasi lainnya. Nanti ada indikator-indikator yang dijadikan bahan diskusi oleh pihak PK di Bapas. Nanti kemudian akan menelurkan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu yang akan dituangkan dalam litmas tersebut nantinya. Apakah yang bersangkutan, si narapidana ini akan direkomendasikan untuk memperoleh program integrasi tersebut atau tidak. Nah, jadi kami selaku pihak lapas menunggu hasil penelitian tersebut rilis. Menunggu berkas litmas tersebut dikirimkan kepada kami. Dan itu bisa memakan waktu paling tidak 3-4 hari, seminggu bisa lah. Yang memakan waktu lama sebenarnya dari permintaan litmas keluar dari lapas, kemudian tindak lanjutnya di Bapas bisa nyampe seminggu 2 minggu, karena yang permintaan litmas kita banyak nih. Sekali minta litmas kadang 10 sampai belasan orang. Jadi untuk pelaksanaannya ke lapangan kadang bukan agak lama sih, tapi nunggu giliran seperti itu ya. Ngopi dulu. Jadi estimasi waktunya mungkin sekitar setelah didatangi oleh pihak PK Bapas ke rumah untuk melakukan wawancara, sekitar seminggu 2 minggu baru kita bisa menerima hasil laporan tersebut. Menunggu rampungnya permintaan kita yang misalkan belasan tadi. Jadi dikirim secara kolektif. Misalkan kita minta 10 sampai 15 orang, nanti mereka akan melakukan penelitian sejumlah itu, baru mereka akan kirimkan ke kita untuk diproses. Nah, setelah kita menerima file litmas tersebut, baru kita melakukan usulan. Misalkan direkomendasikan untuk diberikan integrasi berupa pembebasan bersyarat ataupun cuti bersyarat dan lain sebagainya. Kita akan meneruskan usulan tersebut melalui sistem SDP, namanya sistem database pemasyarakatan.
kita akan mengusulkan si narapidana untuk dapat memperoleh program tersebut ke kementerian, ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui sistem SDP. Setelah kita melengkapi berkas usulan, yang ini udah nggak ada sangkut pautnya dengan narapidana dan keluarganya lagi ya, murni urusan kita, berkas usulannya kita yang urus, kita yang bikin. Jadi prosesnya setelah itu adalah menunggu sidang TPP di pusat. Karena ini modelnya nasional se-Indonesia yang melakukan usulan, apalagi setelah Lebaran seperti ini, setelah mendapatkan remisi seperti ini, biasanya usulan itu banyak, jadi nunggunya lumayan lama. Katakanlah 2 atau 3 minggu untuk pidana umum, tapi untuk PP 99 biasanya agak lama, bahkan bisa nyampe sebulan baru SK-nya keluar. Itu SK-nya aja ya. Nah, untuk kejelasan kapan dia bisa bebas, kapan dia bisa pulang, nanti bisa kita jawab setelah SK-nya keluar. Nah, jadi buat yang punya keluarga di lapas yang sudah diusulkan PB atau CB, silakan ditanyakan sudah keluar apa enggak SK-nya. Kalau dijawab belum keluar, bisa Bapak Ibu tanya kira-kira berapa lama lagi. Nah, kalau sudah keluar, nanti bisa ditanyakan tanggal berapa, seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk datang ke lapas atau rutan, bisa melalui keluarganya yang ada di dalam, melalui warga binaan. Biasanya kan bisa berkomunikasi, ada layanan wartel di lapas rutan, bisa dihubungi keluarganya via sana. Jadi bisa ditanyakan untuk kepastiannya kapan pulangnya. Kalau dia masih dalam proses usulan, bisa ditanyakan usulannya sudah sampai mana, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah juga bisa tahu informasi tersebut. Apalagi ya kira-kira? Oke, kayaknya demikian dulu untuk video kali ini. Yang mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar. Yang bisa saya jawab nanti sebisanya saya jawab. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dong. Emang udah. Oke, bye-bye.